Halo, selamat datang di YouTube channel Devrianggi Studio. Kali ini saya ingin ngebahas tentang sebuah aplikasi dari BPJS Kesehatan. Ya, ini aplikasi khusus untuk peserta BPJS Kesehatan maupun yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Mau tahu apa aja sih fiturnya? Namun sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like, share, ataupun komen. Oke? Oke, kita lanjut. Untuk aplikasi Mobajekan ini, fitur pertama yang bisa saya sampaikan adalah menu peserta. Di menu peserta ini, teman-teman bisa melihat status kepesertaan teman-teman di BPJS Kesehatan, apakah sebagai peserta mandiri, peserta pegawai swasta, PNS, TNI Polri, BUMN, ataupun lainnya. Nah, di sini juga memuat informasi terkait fasilitas kesehatan yang teman-teman pilih, baik itu di klinik, puskesmas, maupun dokter keluarga. Di sini juga tertera kelas rawat yang menjadi hak dari teman-teman semua, ya, kelas 1, kelas 2, ataupun kelas 3. Dan ada simbol aktif atau tidak aktifnya. Jadi kalau teman-teman mau melihat status kepesertaan teman-teman ini aktif atau tidak aktif, silakan cek di menu peserta ini. Kalau misalkan simbolnya itu adalah tanda checklist warna hijau, artinya berarti status kepesertaan teman-teman itu aktif. Namun kalau misalkan simbol yang tertera di menu peserta ini adalah simbol cakra atau simbol silang merah, artinya teman-teman statusnya itu sudah tidak aktif. Dan nantinya ketika misalkan status teman-teman tidak aktif, akan ada keterangan di sana muncul kalau misalkan ternyata sudah tidak aktif karena mungkin belum membayar iuran, akan ada informasi bahwa status teman-teman nonaktif karena premi. Nah, ataupun kalau misalkan statusnya itu tidak ditanggung oleh pemerintah, maka akan ada keterangan tidak ditanggung. Nah, contohnya seperti itu. Nah, nanti teman-teman cek aja sendiri di aplikasi teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, ada menu ubah data peserta. Nah, di menu ubah data peserta ini, teman-teman bisa merubah berbagai macam data yang teman-teman butuhkan. Di sini teman-teman bisa merubah data nomor handphone, alamat email, alamat surat menyurat, fasilitas kesehatan tingkat pertama, ataupun kelas rawat. Nah, perlu teman-teman ketahui, di menu ubah data peserta ini tidak seluruhnya bisa diakses oleh teman-teman. Tergantung dari jenis kepesertaan teman-teman itu apa. Nah, untuk seluruh fitur yang ada di menu ubah data peserta ini lebih lengkapnya bisa digunakan oleh peserta dengan segmen pekerja mandiri. Nah, untuk segmen pekerja mandiri, mereka bisa merubah fasilitas kesehatan dan juga kelas rawat. Namun, kalau misalkan teman-teman berstatus sebagai pegawai swasta, pegawai BUMN, ataupun yang diberikan oleh pemberi kerjanya teman-teman, maka teman-teman hanya bisa merubah nomor handphone, alamat email, surat menyurat, dan juga FKTP ataupun fasilitas kesehatan tingkat pertama. Tidak bisa merubah kelas rawat. Karena untuk peserta yang bekerja di salah satu perusahaan, untuk kelas rawatnya ditentukan dari gaji yang teman-teman dapatkan setiap bulannya. Seperti itu. Nah, untuk informasi juga, untuk peserta yang memiliki gaji minimal UMK sampai dengan 4 juta akan mendapatkan hak kelas rawat kelas 2. Namun kalau misalkan teman-teman mendapatkan gaji per bulannya di atas 4 juta sampai dengan maksimal 12 juta, maka teman-teman akan mendapatkan hak kelas rawat kelas 1. Nah, untuk anggota keluarganya otomatis bisa ditanggung oleh teman-teman semua. Contoh, suaminya ataupun istrinya, dan juga 3 orang anak, maksimal 3 orang anak yang usianya di bawah 21 tahun, belum menikah, dan juga belum bekerja. Nah, untuk mungkin ada anak dari teman-teman yang usianya sudah lebih dari 21 tahun, namun masih kuliah,
maka bisa melanjutkan status kepesertaannya sampai dengan usia maksimal 25 tahun. Namun setiap tahunnya setelah menginjak usia 21 tahun harus melaporkan surat keterangan aktif kuliah ke kantor BPJS Kesehatan agar status kartunya aktif kembali setiap tahunnya. Seperti itu. Oke. Nah, untuk peserta lainnya seperti peserta yang diberikan bantuan oleh pemerintah pusat atau yang biasa disebut PBI ataupun yang dari pemerintah daerah, ini tidak bisa melakukan perubahan data apapun di aplikasi Mobile JKN. Karena untuk setiap perubahan data itu harus divalidasi langsung oleh petugas BPJS Kesehatan di kantor BPJS. Nah, jadi teman-teman yang memiliki kartu yang diberikan bantuan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk perubahan datanya bisa langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan. Nah, selanjutnya di sini ada menu ketersediaan tempat tidur. Di menu ketersediaan tempat tidur ini, di sini memuat informasi terkait jumlah ketersediaan tempat tidur di hari tersebut. Namun, di sini dari rumah sakit wajib untuk melakukan update data. Nah, di sini ada beberapa rumah sakit yang ternyata belum mengupdate data dan perlu diketahui bahwa penanggung jawab informasi ketersediaan tempat tidur ini adalah pihak rumah sakit. Seperti itu. Nah, jika rumah sakit sudah mengupdate datanya dalam 1 kali 24 jam, maka nanti akan muncul berapa jumlah ruang rawat yang tersedia bagi peserta BPJS Kesehatan di setiap kelasnya. Seperti itu. Oke. Lanjut, di sini ada screening mandiri COVID-19. Nah, di saat pandemi COVID-19 ini, teman-teman juga bisa untuk melakukan screening. Di sini teman-teman bisa melakukan screening, tinggal teman-teman tekan mulai saja dan teman-teman tinggal pilih selanjutnya. Nanti di sini akan muncul pertanyaan-pertanyaan seputar COVID-19 ya. Jadi nanti teman-teman ikuti saja. Dan di akhir dari screening ini akan ada rekomendasi-rekomendasi yang baik untuk teman-teman agar terhindar dari virus COVID-19 ini. Seperti itu. Lanjut. Menu berikutnya adalah menu premi. Menu premi ini di sini memuat jumlah informasi jumlah tagihan dari peserta mandiri. Nah, jadi untuk peserta mandiri yang bingung berapa jumlah tagihan yang belum dibayarkan, silakan cek di aplikasi Mobile JKN ini. Dan di sini juga akan ada total tagihan maupun total denda ataupun total saldo ketika teman-teman melakukan pembayaran lebih dari 1 bulan. Artinya kalau misalkan teman-teman memang membayar untuk beberapa bulan ke depan, maka nanti untuk saldonya akan muncul di aplikasi Mobile JKN ini di menu premi. Seperti itu. Dan ini hanya diperuntukkan bagi peserta mandiri. Jadi kalau misalkan teman-teman mendapatkan kartu dari perusahaan, teman-teman tidak bisa mengecek tagihan teman-teman di aplikasi ini karena tagihan dari peserta yang diberikan atau yang didaftar oleh perusahaan itu tagihannya secara kolektif atas nama perusahaan. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada menu konsultasi dokter. Nah, di sini di menu konsultasi dokter, teman-teman bisa melakukan konsultasi dengan dokter melalui chatting. Klik saja tombol mulai konsultasi. Nah, ketika nanti teman-teman sudah masuk ke menu konsultasi dokter, maka nanti akan ada dokter yang bisa teman-teman hubungi di sini. Nah, ini dikhususkan jika misalkan fasilitas kesehatan yang teman-teman pilih ini sudah mengaktifkan menu konsultasi dokternya di aplikasi Mobile JKN khusus untuk fasilitas kesehatan. Nah, jika sudah aktif, maka teman-teman bisa melakukan konsultasi dengan dokter secara online melalui chatting seperti itu. Jadi teman-teman tidak perlu datang ke
klinik ataupun ke tempat praktek dokter tersebut untuk berkonsultasi dengan dokternya, seperti itu. Lanjut, di sini ada menu jadwal tindakan operasi. Nah, di menu jadwal tindakan operasi di sini mohon maaf jika teman-teman mendapatkan jadwal operasi, maka teman-teman bisa mengecek jadwal operasi yang teman-teman dapatkan di rumah sakit, seperti itu. Di sini nanti akan muncul datanya. Namun ini khusus untuk peserta yang memang sudah mendapatkan atau sudah dianjurkan untuk dilakukan tindakan operasi oleh dokter di rumah sakit, seperti itu. Di sini bisa dicek jadwalnya dan bisa juga dicek jadwalnya berdasarkan rumah sakit, seperti itu teman-teman. Selanjutnya di sini ada menu pendaftaran pelayanan. Nah, di menu pendaftaran pelayanan ini di sini ada dua. Ada menu pendaftaran pelayanan di FKTP dan juga di FKRTL ataupun di rumah sakit. Nah, untuk pendaftaran pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama ini fungsinya untuk mengambil nomor antrian. Jadi kalau misalkan teman-teman mau konsultasi ataupun mau berobat ke dokter, maka teman-teman bisa mengambil nomor antrian melalui aplikasi Mobile JKN ini. Tinggal pilih saja poli yang ingin dituju, jadwalnya kapan ingin berobat, apakah di hari ini ataupun besok, dan jamnya jam berapa, seperti itu. Nah, untuk pendaftaran pelayanan di FKTP ini itu bisa dilakukan jika fasilitas kesehatan dari teman-teman yang teman-teman pilih sudah memasang antrian online. Maka nanti teman-teman bisa mengambil antrian secara online di aplikasi Mobile JKN ini. Nah, sekedar informasi, sejauh ini sudah banyak fasilitas kesehatan yang sudah memasang antrian online. Jadi silakan teman-teman cek saja di aplikasi Mobile JKN apakah FKTP yang teman-teman pilih sudah memasang antrian online atau belum. Nah, kemudian di antrian FKRTL. Nah, ini teman-teman bisa pilih nanti atau bisa mendapatkan nomor antrian melalui aplikasi Mobile JKN jika teman-teman sudah mendapatkan surat rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan atau ke rumah sakit. Seperti itu. Nanti akan muncul datanya di sini berdasarkan nomor rujukan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama. Seperti itu. Selanjutnya ada menu obat yang ditanggung. Nah, di sini ada beberapa informasi terkait obat-obatan apa saja sih yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Nah, ini obat-obatan yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan berdasarkan formularium nasional ya, teman-teman. Nah, untuk ceknya tinggal teman-teman cari saja di menu pencarian. Tinggal ketikkan saja nama obat yang teman-teman mungkin dapatkan dari rumah sakit ataupun dari puskesmas, atau misalkan teman-teman penasaran apakah obat yang biasa teman-teman gunakan dijamin oleh BPJS Kesehatan atau tidak, tinggal cari saja di sini ya. Oke, lanjut. Selanjutnya di sini ada menu pendaftaran auto debit. Nah, menu pendaftaran auto debit ini dikhususkan untuk peserta mandiri yang belum mendaftarkan auto debitnya. Nah, sekedar informasi, untuk pendaftaran auto debit ini hanya bisa dilakukan jika peserta memiliki buku rekening Bank Mandiri, ataupun jika misalkan teman-teman tidak memiliki buku rekening Bank Mandiri ataupun tidak memiliki rekening bank sama sekali, maka teman-teman bisa memanfaatkan auto debit menggunakan mobile cash. Nah, untuk pendaftarannya sendiri bisa melalui aplikasi Mobile JKN. Tinggal nanti ikuti saja menu-menunya ya teman-teman. Kemudian di menu catatan pembayaran. Di menu catatan pembayaran ini teman-teman bisa melihat riwayat pembayaran yang pernah teman-teman lakukan selama menjadi peserta BPJS Kesehatan. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung apakah bulan ini sudah bayar atau belum, tinggal cek aja di sini ya. Oke, lanjut ke menu pendaftaran peserta. Nah, di menu pendaftaran peserta ini bisa digunakan oleh
peserta yang belum terdaftar sama sekali, ataupun misalkan ada anggota keluarga ataupun ada rekan yang ingin mendaftar BPJS Kesehatan Mandiri, namun tidak bisa menghubungi kami di kantor BPJS Kesehatan atau tidak bisa menghubungi care center kami, maka teman-teman bisa menyarankan kepada mereka untuk mendownload aplikasi Mobile JKN ini dan pilih menu pendaftaran peserta. Nah, di sini ada pernyataan, syarat dan ketentuannya yang teman-teman bisa baca. Kemudian jika sudah dibaca tinggal pilih saja saya setuju. Nah, di sini teman-teman harus memasukkan nomor KTP teman-teman. Nah, setelah masukkan nomor KTP, teman-teman harus memasukkan kode CAPTCHA yang tertera di sini. Kemudian klik tombol cari. Nah, sekedar informasi, untuk menu ini diwajibkan nick dari teman-teman itu harus sudah online ya. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman memiliki nick yang sudah online, maka bisa dilanjutkan pendaftarannya. Namun kalau misalkan nicknya belum online, maka di sana nanti akan ada informasi bahwa nick Anda tidak ditemukan di sistem Dispenduk Capil. Nah, kalau seperti itu, teman-teman bisa menghubungi pihak Dukcapil ya di kota masing-masing. Jadi nanti sampaikan minta untuk di-online-kan nick-nya agar bisa digunakan untuk mendaftar BPJS Kesehatan, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada menu pembayaran. Nah, menu pembayaran ini digunakan untuk membayar iuran BPJS Kesehatan dengan menggunakan rekening bank Mandiri ataupun melalui kartu kredit. Nah, untuk rekening bank Mandiri menggunakan QlikPay. Tinggal ikuti saja nanti ketentuan-ketentuannya di sini, teman-teman. Nah, ataupun menggunakan kartu kredit. Seperti itu. Jadi nanti tinggal diikuti saja, teman-teman. Nah, ini ada info cara pembayaran juga tertera di sini, teman-teman. Jadi untuk pembayaran bisa dilakukan di Bank Mandiri, Bank BRI, BNI, BTN, Tokopedia, kartu kredit. Nah, selain ini juga ada Bank BCA teman-teman ya untuk melakukan pembayaran seperti itu, ataupun ada PPOB ataupun Payment Point Online Bank yang memang bekerja sama untuk menerima pembayaran BPJS Kesehatan. Namun, sebagai peserta BPJS Kesehatan Mandiri, itu diwajibkan pembayarannya melalui auto debit. Nah, untuk pendaftaran auto debitnya sendiri, teman-teman bisa menghubungi pihak BPJS Kesehatan di kantor, ataupun bisa langsung datang ke bank teman-teman sendiri, atau juga bisa melalui aplikasi Mobile JKN ini gitu. Nah, kenapa sih harus wajib auto debit? Karena biar pembayaran dari teman-teman itu lancar, tidak lupa, ataupun tidak terjadi yang namanya gagal bayar. Jadi untuk kemudahan pembayaran, maka silakan mendaftarkan auto debitnya. Seperti itu. Menu selanjutnya adalah riwayat pelayanan. Nah, di riwayat pelayanan ini sendiri, ini akan muncul riwayat pelayanan yang teman-teman dapatkan di fasilitas kesehatan, baik di tingkat pertama maupun di rumah sakit, seperti itu. Selanjutnya ada menu screening. Nah, teman-teman di menu screening ini berbeda dengan menu screening COVID-19 yang sebelumnya. Kalau menu screening ini untuk mendeteksi kesehatan teman-teman saat ini ya. Nah, kalau screening COVID sebelumnya itu khusus untuk mendeteksi terkait terkait virus corona yang saat ini sedang ada di dunia ya, seperti itu. Jadi ini berbeda, tapi teman-teman bisa memanfaatkan kedua fitur ini. Nah, selanjutnya ada menu cek VA. Nah, cek VA ini dikhususkan untuk peserta mandiri yang ingin melihat nomor pembayaran untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan, seperti itu. Dan ini hanya untuk peserta mandiri ya, jadi tidak bisa untuk melihat nomor pembayaran dari peserta yang didaftarkan oleh perusahaannya ataupun oleh pemerintah, seperti itu. Lanjut, ada menu info JKN.
Di menu info JKN ini, teman-teman bisa melihat informasi terkait pendaftaran, hak dan kewajiban, sanksi, maupun fasilitas dan manfaat. Nah, di sini teman-teman bisa baca ya. Jadi teman-teman bisa melihat informasi-informasi yang memang penting dan memang harus teman-teman ketahui sebagai peserta BPJS Kesehatan. Nanti tinggal teman-teman baca aja sendiri di aplikasi Mobile JKN teman-teman. Selanjutnya menu lokasi. Di menu lokasi ini sendiri, di sini teman-teman bisa melihat lokasi dari kantor regional ataupun kantor wilayah BPJS Kesehatan yang terdekat dari lokasi teman-teman. Nah, ada juga lokasi kantor cabang di kota domisili teman-teman sesuai dengan domisili saat ini. Kemudian fasilitas kesehatan tingkat lanjutan atau rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, dan juga fasilitas kesehatan tingkat pertama, klinik, dokter keluarga, puskesmas maupun dokter gigi, apotek. Silahkan nanti teman-teman bisa cek sendiri di aplikasi Mobile JKN-nya. Dan teman-teman juga bisa mencari alamat dari fasilitas kesehatan dengan cara mengetik jalannya, alamatnya. Silakan jalan apa, misalkan jalan veteran atau apa, tinggal dicari saja teman-teman sesuai dengan alamat yang terdekat dari lokasi teman-teman, seperti itu. Selanjutnya ada menu pengaduan keluhan. Nah, di menu pengaduan keluhan ini ada dua cara pengaduan yang bisa teman-teman gunakan, yaitu pengaduan tertulis maupun pengaduan via telepon. Untuk pengaduan tertulis, teman-teman bisa menekan atau memilih tombol plus yang ada di bawah di kanan bawah, dan teman-teman bisa memilih kategori pengaduannya, apakah pengaduan keluhan maupun pengaduan informasi. Nah, kemudian teman-teman tinggal pilih saja lokasi teman-teman. Contoh misalkan ada pengaduan keluhan, lokasi teman-teman di Nangro Aceh Darussalam, Kabupaten Aceh Barat, tinggal masukkan keluhannya apa dan klik laporkan. Nanti petugas BPJS Kesehatan akan membaca pengaduan teman-teman dan akan menjawab pengaduan teman-teman maksimal 3 hari kerja dari tanggal pengaduan yang teman-teman kirimkan. Kemudian pengaduan via telepon, nanti teman-teman bisa menekan tombol hubungi care center 15400 dan akan tersambung ke care center kami, ke care center BPJS Kesehatan di nomor 1500400. Seperti itu. Dan perlu diketahui bahwa ini 24 jam, jadi teman-teman silakan jam berapapun teman-teman bisa hubungi petugas BPJS Kesehatan Care Center, seperti itu. Nah, mungkin itu teman-teman untuk seluruh fitur yang ada di aplikasi Mobile JKN ini. Untuk mungkin kemudahan ataupun teman-teman ingin melihat lebih detail, teman-teman silahkan download saja di Play Store ataupun untuk iPhone di App Store ya. Jadi silakan teman-teman download, dan sebelum bisa login, teman-teman diwajibkan untuk registrasi terlebih dahulu. Tinggal ikuti saja tata cara registrasinya, masukkan beberapa data yang memang dibutuhkan, dan pastikan untuk alamat email itu teman-teman gunakan alamat email yang memang teman-teman sering gunakan ya, sering pakai ya. Karena apa? Karena untuk pendaftaran, untuk perubahan data itu nanti akan ada kode verifikasi yang akan masuk ke email teman-teman. Jadi pastikan emailnya memang email yang sering teman-teman gunakan, dan bagusnya memang email yang sedang teman-teman gunakan di handphone teman-teman saat ini, seperti itu. Dan pastikan nomor handphone juga adalah nomor handphone yang aktif ya teman-teman, seperti itu. Oke, nah kemudian setelah itu juga teman-teman bisa melihat nih di bagian home ini, di sini ada beberapa informasi yang ada di atas, ada slider-slider yang bisa teman-teman baca ya. Di sini terkait peraturan-peraturan baru, regulasi baru, seperti itu. Tinggal teman-teman baca saja, seperti itu. Nah, di bawah juga ada berita, slider berita juga terkait berita yang membahas tentang JKN KIS ya,
seperti itu. Nah, jadi teman-teman bisa membaca terkait berita-berita yang ada di BPJS Kesehatan. Nah, setelah itu ada juga di sini informasi terkait pola hidup sehat. Nah, jadi teman-teman bisa melihat, membaca artikel-artikel yang bermanfaat terkait kesehatan teman-teman ya. Seperti ini contohnya, 5 makanan yang dapat meredakan nyeri head, seperti itu. Ataupun rapid test massal virus corona, ini kriteria dan prosedurnya. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman silakan baca menu-menu yang bermanfaat ini. Nah, yang paling oke adalah teman-teman ketika ingin berobat, namun teman-teman tidak membawa kartu BPJS Kesehatannya, maka jangan khawatir. Teman-teman cukup membuka aplikasi Mobile JKN ini dan teman-teman lihat di bagian bawah, tengah bawah ya. Di sini ada menu kartu. Nah, di menu kartu ini teman-teman bisa menggunakan kartu KIS digital ini untuk berobat di fasilitas kesehatan yang teman-teman pilih ya, baik itu di puskesmas maupun di klinik ataupun di dokter keluarga. Dan juga teman-teman bisa gunakan kartu KIS digital ini di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan ataupun rumah sakit, seperti itu. Dan di sini kartunya tidak hanya atas nama teman-teman, tapi atas nama anggota keluarga yang teman-teman tanggung juga ada di sini ya, seperti itu. Nah, untuk kartu KIS digital ini teman-teman juga bisa download ya. Jadi teman-teman kalau ingin download, teman-teman klik saja nih tombol yang bergambar, simbol yang bergambar amplop nih di sebelah kiri bawah, dan di sini akan ada keterangan apakah Anda ingin mengirim kartu eID ke email Anda. Maka silakan teman-teman pilih ya. Maka nanti akan muncul file kartu KIS digital yang akan dikirimkan ke alamat email Anda, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu saja panduan yang ataupun informasi yang bisa saya sampaikan terkait aplikasi Mobile JKN ini. Jadi silakan untuk teman-teman semua yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, download di handphonenya untuk kemudahan teman-teman sendiri dalam memanfaatkan pelayanan BPJS Kesehatan, seperti itu. Oke, kalau misalkan teman-teman suka dengan video ini, silakan teman-teman klik tombol like, kemudian teman-teman bisa share agar teman-teman yang lain mungkin bisa melihat informasi yang menurut teman-teman bermanfaat ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.